Perkenalkan, nama saya Yuyat Bersantoso dengan NIM 2205531135 dengan mata kuliah pengetahuan elektroteknik dengan dosen Profesor Dr. Tukurda Tirtandia STMC. Saya di sini akan menjelaskan sebagian materi tentang polymeric materials. Sumber buku yang dipakai. Materi pertama 48 cross linking of polymer chains. Dalam kondisi khusus, molekul rantai polimer dapat diberikan silang oleh atom atau kelompok atom yang membentuk primer antara rantai. Tautan silang dapat dibentuk oleh atomasi atau molekul, misalnya atom belerang dalam karet vulkanis seperti gambar di bawah. Gambar 48 produksi resin fenol formaldehida. Yang A adalah satu tahap dan proses dua tahap. B adalah persamaan diidealkan untuk proses resin chain tahap. Gambar 49 dua kelas penting dari resin amino adalah produk reaksi kondensasi urea dan melamin dengan formaldehida. Reaksi untuk membentukkan resin amino urea formaldehida ditampilkan di atas. Di persiapan pengilangan resin formaldehida serupa. Gambar 4.10 monomer dan polimer epoksi dan pengotat epoksi resin polyamina seperti dietilennatriamin H2NC2 NHC2 NH4NH2 banyak digunakan untuk produksi polimer jaringan dengan zoom kamar piring dan molekul styrena dalam polyester. Gambar di samping pada gambar 14 di bawah lagi atau jenis sekung rantai seperti pada resin fenolik dan glutal. Gambar 14 kesamaan untuk persiapan dan penyembuhan terjenuh resin polyester. Adanya ketidakjenuhan etilena menyediakan situs untuk cross linking melalui reaksi berantai mekanisme di hadapan styrena. Petalin anhidrida meningkatkan vertikalitas dengan meningkatkan jarak lintas link. Gambar 4.12 persamaan untuk persiapan perpanjangan rantai dan menyembuhkan poliuretan. Gambaran A polimer formasi polimer. Yang kedua chain extension of polymer. Yang ketiga cross linking of chain extended polyurethan. Materi 4.9 stereomerism linear polymer. Sekarang alam sebagai besar sintetis tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap C sama dengan rangkap 2 di sepanjang rantainya. Misalnya setiap mer isoprena dalam alam seperti yang diinfokan di bawah memiliki ikatan rangkap pada intinya. Kehadiran dan ikatan rangkap diperlukan karena memungkinkan vulkanisasi berbeda dengan ikatan tunggal C rangkap 1 ketika berorientasi ikatan rangkap 2 tidak terputar kecuali energi dari urutan 50 kal per mol disediakan untuk memutuskan komponen pi dari ikatan rangkap. Dengan demikian, pusat dari mer isoprena kaku dan berstruktur yang berbeda. Isomer W ada untuk polimer polisoprena yaitu isomer cis, di mana semua hubungan olefin memiliki konfigurasi cis kelompok yang sama sisi, dan isomer trans, di mana semua tinta olefin memiliki konfigurasi trans pada sisi berlawanan. Gambar 4.14 penuaan polyethylene dan B karet alam dengan ikatan silang oksidatif. Gambar 4.15 stereoisomer polysopren yang A cis dan trans konfigurasi ikatan olefin dalam polysoprena memperpanjang konfigurasi B cis
Yang B, cis polisoprena alami, dan yang C, trans polisoprena getah perca. Gambar 16, diagram A isotaktik, dan B isodiotaktik, dan C konfigurasi ataktik dalam polimer kimia. Koreksi bisa langsung ditampilkan di kanan. Kondisi di mana kebanyakan polimer bisa disiapkan memungkinkan pengaturan isotaktik dan sidiotaktik dan konfigurasi yang dihasilkan dengan demikian terletak di antara tiga prototipe yang dikutip pada gambar 4.16 di atas. Salah satu pencapaian paling signifikan di bidang polimer teknologi pada periode pasca Perang Dunia II menjadi perkembangan berdasarkan karya Pritzker, Ziegler, dan Giammatta dari novel proses untuk sintesis polimer dengan sangat stereo regular struktur memberikan kelihatan sifat fisik dan mekanik. Materi 4.10 Crystalline and amorphous behavior of polymer. Meskipun beberapa polimer mungkin benar-benar kristalin dan sedikit benar-benar amorphous, sebagian besar polimer memiliki karakteristik baik pada kepadatan kristal maupun cairan yang sangat kental. Ini juga diterungkap oleh sinar X dan pola difraksi elektron dari polimer yang sering menunjukkan fitur tajam karakteristik padatan kristal sebagai fitur penyebar khas cairan. Sifat kristalinitas polimer telah menjadi topik yang cukup dibicarakan kontroversi. Teori Fingen-Wiesel berkembang di tahun 1930-an. Gambar polimer sebagai terdiri dari partikel gipsan daerah 50-500 A, misalnya disebut kristalasi lokal atau kristalit tertanam dalam matriks polimer amorphous yang tidak teratur. Seperti gambar 4.13 di bawah, molekul polimer dianggap meluas melalui beberapa sel di mana segmen-segmen dari kabin polimer yang berbeda berada tepat selaras bersama untuk menjalani kristalisasi. Kristalasi polimer yang gambar A di atas adalah gambar misalnya berpohon, yang B rantai letusan tipis. Determinant of polymer crystallinity. Sejauh mana molekul benar mengkristal tergantung pada struktur mereka dan pada besarnya atau protein ikatan sekunder di antara rantai polimer. Semakin besar keteraturan struktural dan simetri molekul linear, dan semakin kuat sekundernya, kekuatan semakin besar kecenderungan menuju kristalisasi. Sebuah bercontoh diberikan bahwa ini. Yang pertama, polietilен linear pada dasarnya memiliki struktur terbaik untuk resonans rantai. Struktur polietilен sangat sederhana dan sangat teratur, dan kelompok metode kecil dengan mudah masuk ke dalam kristal. Polietilен linear juga tinggi, karena itu mengkristal dengan mudah dan tingkat lebih dari 90%. Meskipun sekunder kualitas kecil, kecabangan merusak struktur sangat teratur dan menyebabkan kesulitan pengupahan rantai. Polietilен bercabang ke rendah, dengan demikian hanya sebagian 50-60% kristal. Kedua, substituen yang bergantung pada rantai polimer menyebabkan kesulitan dalam pengupahan dan umumnya menurunkan kecenderungan ke arah kristalisasi. Selain itu, kristalisasi tidak berlangsung dengan mudah saat polimer molekul memiliki tingkat simetri yang rendah. Jadi, polimer semacam itu sebagai polistrena, polymetylmetaklonat, dan polyvinyl asetat semuanya memiliki gugus samping besar yang berinteraksi secara sehubungan dengan rantai karbon utama dalam polimer ataptik, menunjukkan sangat buruk kecenderungan kristalisasi dan kecenderungan memiliki struktur amorphous. Yang ketiga, kopolimerisasi mengurangi simetri struktural polimer. Dengan demikian, ini adalah metode yang sangat efektif untuk mengurangi kecenderungan kristalisasi polimer. 4. Fleksibilitas rantai juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan kristalisasi dari suatu polimer. Fleksibilitas tak berlebihan dalam rantai polimer seperti kepadatan alam dan polisiloksan menimbulkan kesulitan dalam rantai pengupakan. Dengan akibatnya, polimer tersebut hampir seluruhnya tertinggal dalam keadaan amorphous. Di sisi lain, ekstrim berlebihan kelakuan dalam polimer karena silangan yang luas, seperti dalam pengaturan termoresensi fenolformaldehida
dan urea formaldehida juga menyebabkan tidak mampu untuk mengkristal. 5. Kehadiran gugus polar seperti amida, karboksil, hidroksil, klorin, dan nitril sepanjang rantai polimer sangat meningkatkan daya tarik antar molekul atau sekunder yang menguntungkan untuk kristalisasi. Namun, menengah atas kekuatan saja mungkin tidak menyimpan kristal tinggi, kecuali rantai segmen di bawah bersama-sama sehingga kelompok curiga. Penyelarasan kabin polimer seperti itu sering difasilitasi oleh mekanisme peradangan polimer. Untuk menghasilkan sangat kristal serat kuat, polimer polyamida dihilangkan di keadaan dingin 400 sampai 50% melalui pegangan mekanis dimungkinkan untuk mengembangkan tingkat keteraturan dan kristalinitas. Di beberapa lainnya resin termoplastik yang biasanya tidak mengkristal. Yang keenam, tingkat kristalitas bahan polimer berkurang dengan penambahan kristallisasi dalam banyak sintesis resin tidak selalu diinginkan, karena membuat pembentukan menjadi lebih sulit dan mengurangi transparan dengan mengemas polimer lebih rapat molekul. Untuk alasan ini, elasticizer dapat digunakan secara torsion, netralisasi daya tarik menarik antar molekul yang datang di antara molekul polimer, dan dengan demikian meningkatkan fleksibilitas dan plastisitas. Sering ditambahkan ke massa polimer sebelum dibentuk. Contoh paling lama adalah seluloid yang dibuat dengan memplastisasi nitroselulosa, biasanya bahan kristal dengan kapur baru. Sekian penjelasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan mohon maaf adanya kekurangan dalam materi yang disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.